Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedewan, saya mahasiswa manajemen Universitas Galuh semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh komputer dalam mata kuliah Komis 2. Sekarang kita langsung saja pada pembahasannya. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas masalah koefisien. Kita melanjutkan yang materi sebelumnya. Kalau kemarin koefisien, sekarang korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Oke, dalam pembahasan ini kita akan lanjutkan, diawali dengan pengertiannya. Apa itu korelasi? Korelasi juga disebut koefisien. Korelasi itu nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua berubah atau acak. Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan, seperti itu. Jika nilai korelasi mendekati angka 0, itu berarti menggambarkan bahwa hubungan dua variabel tersebut semakin lemah. Nah, tapi jika angka korelasi semakin menjauh dari angka 0, itu hasil hitungan reliability ganjil genap ganjil satu genap, misalkan mendekati angka 1, berarti hubungan dua variabel tersebut semakin kuat. Nah, ini contoh variabel intervalnya. Koefisien interval koefisien dari 0 sampai 199 dari 20,39, dari mulai tingkat kategori sangat rendah, cukup, kuat, dan sangat kuat. Nah, selanjutnya regresi. Apa itu regresi? Yaitu salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lain, sehingga disebut dengan bermacam-macam variabel ini atau penyebab disebut dengan macam-macam. Satu, ada yang sebagai penjelas, explanatorik, atau independen, atau secara bebas. Variabel X dalam grafik sebagai absis sehingga sering disebut simbol X. Variabel terkena akibat dikenal sebagai variabel yang dipengaruhi variabel independen, variabel terikat, atau variabel Y. Kedua variabel ini dapat merupakan variabel acak. Namun variabel dipengaruhi harus variabel acak, seperti itu. Nah, kita langsung ke pengerjaan tugasnya. Nah, di sini kita akan di sini ada rangkuman dari kuesioner yang telah diinput. Ini ke sini, ini kualitas pelayanan pramuniaga. Ini X1-nya. Dan Y-nya itu pembeli. Nah, ini di sini. Seperti yang minggu kemarin. Nah, kualitas pramuniaga dan jumlah pembeli, kita lihat korelasinya di sini.
Jumlahnya rata-rata itu kalau misalnya pramuniaganya 44,9 dan pembelinya 42,15. Enggak, kesimpulannya di sini. Ini korelasi, menghitung korelasinya. Artinya kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan layanan penawarannya lebih meningkat, maka akan diperkirakan pembelinya juga akan naik. Kita lihat yang jumlah pengunjung. Sekarang jumlah pengunjung terhadap pembeli. X2-nya itu pengunjung, sedangkan Y-nya pembeli. Nah, ini jumlah kuesionernya, sehingga di pramuniaganya ini 41 pelayanan. Ini jumlah pembelinya Y-nya 42. Ini X2. Nah, di sini artinya jumlah pengunjung meningkat, maka jumlah pembeli pun akan meningkat. Nah, ini kalau di sini selanjutnya di X1 di sini 41 dan Y-nya itu jumlah pembeli. X1-nya jumlah rata-ratanya itu 44,9 dan 42,15. Nah, cara menghitung summary. Nah, ini cara menghitung summary outputnya. Pengaruh faktor lain 1S 83 ini faktor lainnya 83%. Regressionnya ini residuanya 18, totalnya itu jadi 19. Signifikasinya berarti 0,078 sekian-sekian. Pengaruh kualitas pelayanan X1 terhadap jumlah pembeli dapat diketahui melalui koefisien determinasi, yaitu R2 sama dengan 0,43. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli 16% dan selebihnya itu ditentukan faktor lainnya tadi yang di atas ini, yaitu 83%. Jika kualitas pelayanan ditingkatkan sampai nilai tertinggi sampai 50, nah ini rumusannya akan timbul seperti ini. Ini rumusnya. Kesimpulannya, maka jumlah pembeli kalau misalkan ditingkatkan sampai 100% itu jumlah pembelinya akan ada 454,62. Nah, regresi duanya sama seperti itu. Ini rumusannya dan ukurannya ini. Faktor lainnya itu 38%. Yaitu 1 kurangi R square. Maka kalau misalkan dikatakan jadi naik, ditingkatkan jadi 100%, jumlah pembelinya akan ada 8.993. Seperti itu. Dan selanjutnya, kualitas pelayanan, jumlah pengunjung dan jumlah pembeli. Nah, dari 3 faktor ini, X1, X2, dan Y, maka kita bisa dilihat berdasarkan tabel Carleton menunjukkan hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya, bila kualitas pelayanan ditingkatkan dan jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Intercept-nya
seperti ini jumlah interceptnya, kita kelihatan. Artinya pengaruh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli itu 47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lainnya yaitu 52%. Dan kesimpulan akhirnya, jika kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung ditingkatkan sampai tingkat 100%, maka mendatangkan jumlah pembeli itu akan ada 8.538. Seperti itu. Nah, seperti itu. Kita jelaskan. Nah, ini rumusannya dari koefisien determinasi. Ini rumusannya, telah rinciannya tadi kita sudah pakai. Nah, demikian tugasnya telah saya kerjakan. Mohon maaf atas keterlambatannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.